semua, kenalin nama aku Melan Teresia Putri Simanjuntak dari kelompok 10 Praktikum Iptek Daging kelas B. Di Praktikum Iptek Daging ini, aku akan bahas mengenai pembuatan nugget. Nah, sebelum kita bahas pembuatan nugget, yuk kita kenali apa itu daging dan apa itu nugget. Nah, daging merupakan salah satu pangan hewani dengan nilai gizi yang tinggi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan air, serta memiliki sifat yang mudah rusak. Karena sifatnya mudah rusak, maka diperlukan pengolahan pada daging, di mana tujuan dari pengolahan itu sendiri adalah untuk mengembangkan, meningkatkan, memperkuat rasa dan aroma, serta memperpanjang umur simpan pada produk. Teknik pengolahan pada daging dapat dibedakan menjadi dua, yaitu moist heat cooking atau memasak panas basah, dan yang kedua ada dry heat cooking atau memasak panas kering. Moist heat cooking terdiri dari merebus, stewing, braising, steaming, dan blanching. Sedangkan dry heat cooking terdiri dari grilling, roasting, dan baking. Pada pembuatan nugget kali ini, saya menggunakan bahan baku daging ayam, di mana daging ayam yang baik memiliki ciri-ciri berwarna putih kekuningan cerah, daging terasa lembab dan tidak lengket, serta memiliki bau spesifik daging. Nah, salah satu olahan daging ayam yaitu nugget. Nugget merupakan salah satu bentuk produk daging giling yang dibumbui, diselimuti tepung, dilumuri tepung roti atau breading, dan digoreng. Yuk sekarang kita lihat proses pembuatan nugget. Bahan-bahan yang digunakan ada tepung terigu, tepung tapioka, bawang putih, kaldu bubuk, telur, tepung roti, daging ayam, dan air dingin. Nah, proses pembuatan yang pertama, kita potong daging ayam kecil-kecil, lalu kita sisihkan daging ayam ke piring. Setelah itu kita geprek dan kita cincang bawang putih. Setelah bawang putihnya dicincang, kita masukkan ayam ke dalam blender. Bawang putihnya juga dimasukkan. Setelah itu kita tambahkan air dingin. Kita blender daging dan bawang putihnya. Kalau kurang air bisa kita tambahkan ya. Setelah kita blender, kita tuang ke dalam wadah dulu daging gilingnya. Setelah itu kita tambahkan tepung tapioka. Kita tambahkan 1 butir telur. Lalu kita aduk dia secara merata. Kita aduk terus supaya adonannya tercampur secara merata. Setelah kita aduk, kita bisa tambahkan 1 sendok garam, kaldu bubuk, lalu kita aduk lagi supaya garam dan kaldu bubuknya tercampur ke adonan secara merata. Setelah tercampur, apabila kurang tepung tapioka, kita bisa tambahkan tepung tapiokanya lagi. Kita campur terus adonan hingga merata. Setelah adonan tercampur secara merata, kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu wadahnya kita ketok-ketok ke meja agar adonannya padat. Setelah itu adonan kita kukus di dalam magic comb. Setelah kita kukus, kita keluarkan adonan dari dalam. Setelah kita keluarkan lagi adonan dari tempatnya, lalu kita letakkan di piring. Setelah itu kita potong adonan secara vertikal. Setelah adonan dipotong secara vertikal, kita potong adonan secara horizontal.
butir telur. Kita aduk dia secara merata. Setelah diaduk secara merata, kita masukkan adonan nugget tadi ke dalam tepung terigu. Adonan nuggetnya kita baluri dengan adonan tepung terigunya. Setelah itu kita baluri adonan tadi ke dalam tepung roti. Setelah dibaluri dengan tepung roti, kita goreng adonan nuggetnya ke dalam minyak panas. Setelah sudah digoreng, kita bisa tiriskan. Kita kan sudah melihat proses pembuatan nugget. Sekarang kita bahas yuk. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai palatabilitas daging yang dihasilkan oleh nugget. Nah, palatabilitas daging merupakan penilaian yang berkaitan dengan sensorik atau organoleptik daging. Palatabilitas daging terdiri dari warna, tekstur, flavor atau rasa, keempukan, dan juiciness. Warna nugget yang dihasilkan pada praktikum kali ini adalah berwarna kecoklatan. Hal ini dikarenakan adanya proses penggorengan di mana pada saat proses penggorengan terjadi denaturasi protein, reaksi pencoklatan, dan karamelisasi. Tingkat intensitas warna nugget dipengaruhi oleh lama dan suhu penggorengan, di mana semakin lama dan semakin tinggi suhu penggorengan, maka warna nugget yang dihasilkan akan semakin gelap. Nugget yang dihasilkan memiliki tekstur yang padat dan kompak serta permukaannya kasar. Tekstur yang kasar dipengaruhi adanya pelapisan adonan atau breading dengan tepung roti, di mana tepung roti dengan ukuran butiran besar akan menghasilkan nugget dengan permukaan kasar. Tekstur padat dan kompak yang dihasilkan oleh nugget dipengaruhi oleh bahan pengikat yang digunakan, di mana fungsi dari bahan pengikat pada bahan makanan adalah memperbaiki stabilitas emulsi, meningkatkan elastisitas produk, membentuk tekstur yang padat, dan menarik air dalam adonan. Nugget yang dihasilkan memiliki rasa yang lezat, di mana rasa yang dihasilkan dipengaruhi oleh daging ayam yang digunakan, suhu dan lama pemasakan, serta bumbu-bumbu yang ditambahkan. Nugget juga memiliki tingkat keempukan yang baik, di mana keempukan ini dipengaruhi oleh konsentrasi tepung yang ditambahkan. Apabila konsentrasi tepung yang ditambahkan sedikit lebih banyak, maka kadar protein akan semakin sedikit dan keempukan akan menurun. Juiciness merupakan kombinasi kesan cairan yang keluar ketika pengunyahan dan salivasi faktor-faktor flavor seperti lemak intramuskular. Nugget yang dihasilkan dari praktikum kali ini memiliki tekstur yang juicy di dalam dan renyah di luar. Hal ini dikarenakan adanya proses penggorengan. Prinsip utama proses pengolahan nugget daging ayam adalah restrukturisasi daging, di mana restrukturisasi daging merupakan teknik pengolahan daging yang memanfaatkan daging berkualitas rendah karena potongan daging yang kecil dan tidak beraturan untuk dilekatkan kembali menjadi ukuran yang lebih besar sehingga dihasilkan suatu produk. Pada restrukturisasi daging diperlukan penambahan bahan-bahan tambahan pangan untuk meningkatkan nilai produk daging. Bahan-bahan tambahan yang digunakan pada nugget daging ayam memiliki fungsi-fungsi tertentu yang dapat mempengaruhi hasil akhir nugget daging ayam. Tepung tapioka pada nugget daging ayam memiliki kemampuan menyerap air yang dapat mempengaruhi tekstur keempukan nugget. Sedangkan telur pada adonan nugget memiliki fungsi sebagai pengikat pada saat pencampuran antara tepung, daging, dan bumbu-bumbu. Pada saat proses penggilingan daging, terdapat penambahan air dingin, di mana penambahan air dingin ini berfungsi sebagai fase pendispersi dalam emulsi daging serta pembentuk adonan nugget. Garam yang ditambahkan pada nugget daging ayam memiliki fungsi sebagai penegas cita rasa dan sebagai bahan pengawet. Tepung terigu memiliki kadar amilosa yang tinggi sehingga memiliki sifat mudah menyerap air. Kemampuan mengikat atau menyerap air ini yang dapat mempengaruhi kekompakan tekstur nugget. Tepung roti dalam pembuatan nugget daging ayam berfungsi sebagai coating atau pelapis yang memberikan tekstur crunchy pada nugget. Metode pemasakan yang digunakan dalam pengolahan nugget daging ayam adalah kombinasi antara dry heat cooking dan moist heat cooking.
Moist heat cooking merupakan metode pemasakan daging dengan prinsip air atau uap air yang akan mematangkan daging serta sebagai konduktor dari sumber panas. Metode moist heat cooking yang digunakan pada pembuatan nugget adalah steam atau mengukus. Mengukus merupakan metode memasak lembab atau basah dengan panas dari uap air. Pengukusan pada adonan nugget daging ayam menyebabkan terjadinya pengembangan granula-granula pati atau gelatinisasi sehingga tekstur dari adonan nugget menjadi padat. Dry heat cooking merupakan metode pemasakan daging dengan mentransfer panas ke makanan tanpa menggunakan uap air. Metode dry heat cooking yang digunakan dalam pembuatan nugget daging ayam adalah deep frying. Deep frying merupakan metode memasak dengan cara mencelupkan makanan di dalam minyak panas yang banyak untuk memperoleh nugget yang renyah dan warna keemasan. Penggorengan pada nugget daging ayam akan menyebabkan air di dalam produk menguap sehingga pori-pori yang ditinggalkan akan diisi oleh minyak, di mana semakin banyak air yang menguap maka semakin banyak minyak yang terserap sehingga kekerasan nugget akan berkurang. Warna yang dihasilkan pada saat penggorengan dikarenakan adanya reaksi Maillard sehingga warna nugget menjadi keemasan. Kadar karbohidrat pada nugget daging ayam cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya tambahan beberapa bahan pengisi seperti tepung. Kadar karbohidrat pada nugget daging ayam maksimum menurut SNI adalah 25%. Kadar protein pada nugget daging ayam cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan protein yang larut air di dalam daging akan mengalami penyusutan dan denaturasi akibat adanya pemasakan dan pengukusan. Kadar lemak pada nugget daging ayam setelah mengalami proses pemasakan akan mengalami peningkatan dikarenakan adanya proses penggorengan, sedangkan kadar air pada nugget daging ayam akan cenderung mengalami penurunan karena adanya penguapan. Sekian video praktikum kali ini, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video praktikum teknologi pangan lainnya. Bye-bye!